ada ilmu tadi, kemuliaan itu aridin mendatang. Sifatnya mendatang. Ya, kalau ahlul baitnya tadi orang berilmu, orang alim, orang soleh, begini bertambah mulianya, jangan amas murni. Selain mewaris darah Nabi dan mewaris keilmuan Nabi kita Muhammad SAW, mewaris akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kedatangan ahlul bait, mazhab kita ahlus sunnah wal jamaah kita hormati. Kita beradab, kalau kan orang alimnya haji kita hormati, orang kada ilmu kada. Ini bertaan kada pilih, bukan menghormati lantaran sepaham, anu sama, anu pendapat, lantaran misalnya sama partai bertaan kita hormati, kita kada memilih lantaran katujuh pinus, karena dalam darah daging mereka itu darah daging Rasulullah. Walaupun mungkin ada hal-hal sesuatu yang kada layak, kada patut, bahkan sebagian yang mungkin andai ada di antara ahlul bait itu misalnya terkontaminasi ajaran Syiah, di luar ajaran ahli sunnah wal jamaah, kayak apa? Kita tetap hormat dan cinta, tapi jangan diumpati ajarannya tadi. Yang kita umpati mereka nang mengikuti dia punya Rasulullah SAW. Orangnya tetap kita cintai, cuman ajarannya jangan diumpati. Begitu kita umpati mereka nang mengikuti ajaran dia punya. Bahkan kalau perlu itu dibawa, diajak, kita sampaikan secara baik karena ada bahwa dosa para kami ini kada sesuai ajaran Nabi kada kayak gini. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan misalnya ada di antara mereka itu terkontaminasi atau empati ajaran Syiah misalnya. Kayak begini kita mencintai, kayak bini juga kita lagi yang bini, yang cinta kan dalam bini pian. Ada cintanya, cinta kalau cinta. Andai bini pian haid, cinta kan masih kada. Kada cinta lagi nih, itu kurang lah. Tapi ada di negara ini, namun bininya haid kawin biasa. Pas sampai pulang haid berdua kawin pulang biasa. Kata binian. Ini. Jadi tetap kita cintai, kita hormati, cuman ajarannya tadi jangan empati, anggaplah bini kita lagi haid. Orangnya tetap kita cintai, cuman stop dulu. Jangan malam ke rambu-rambu. Rambu-rambu sementara masa haid ada lampu merah. Kalau sudah lampu hijau silakan jalan. Jadi mudah-mudahan Allah menjadi kita orang yang cinta ahlul bait Nabi kita Muhammad SAW. Itu anugerah. Bahkan ada menyebutkan itu kan ada guru sekumpul di samping beliau makam kutub apa? Makam kutub yang diperoleh makam kecintaan kepada ahlul bait Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Itu suatu anugerah. Kadang berataan mungkin orang diberi ilmu pengetahuan, kealiman, cinta dengan ahlul bait. Itu Allah yang memberikan pilihannya. Jadi di antara guru kami sebenarnya innama yuridullah hanya saya menghendaki Allah Ta'ala liyudhiba ankum rijsa, untuk melenyapkan, menghilangkan dari kalian kotoran. Ahlul bait wahai ahlul bait. Yutahhirakum, dan mensucikan kalian tathira sesuci-sucinya. Dan orang yang cinta mereka itu tergolong orang yang Allah Ta'ala akan melenyapkan kotoran dari mereka, dan Allah akan mensucikan mereka sebenar-benar suci. Sebaliknya orang yang kada ketujuh baru termasuk rijis, dan memang Allah Ta'ala hendak menjauhkan dari mereka para ahlul bait nanti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di Abdul Rahman ada sih berfadl, saling berfadl kalau salah satu. Itu di antara nikmat yang Allah Ta'ala tawarkan kepadaku, aku diberi baik sangka dengan para ahlul bait Nabi. Jadi baik sangka. Memang ada berataan biasanya, amun kalapan baik beratannya ada cinta. Amun memang ada yang kadang-kadang kalapannya kada sesuai lawan hati kita kayak apa? Tetap kita cintai. Al-Quran amun yang baiknya aja kita hormati, kita muliakan. Al-Quran yang buruk kan misalnya tetap kita hormati, kita muliakan. Bahkan ada sembarang kita jejak jangan kan. Sebenarnya Allah jadikan kita orang yang cinta tanpa pilih ini orangnya wali, ini orangnya alim, kada.
karena dalam darah daging mereka mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Sidina Ali Zainal Abidin atau anak Sidin Imam Ja'far Shadiq menguji tongkat. Di tongkat ini, tongkat Rasulullah pernah dipegang Rasulullah, berebut orang mencium tongkat tadi. Kapolri kata Wasidin, Bu Hanikam ini hanya tongkat, dia pernah dijabai Rasulullah, menciumi hormat. Aku di sini dalam darah dan dagingku ini, darah Rasulullah mengalir. Begini istilahnya, darah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memuliakan karena memang kita disuruh ahli mazhab kita ahli sunnah wal jamaah turun temurun memuliakan para ahli bait Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Imam Malik kada salah sini pernah dihukum di zaman dinasti Abbasiyah. Abbasiyah itu kan dari Bani Abbas, Bani Abbas ini kan dari Bani Muthalib. Dipukul, aku di sini belum angkat cambuk ini dari awak kok sudah pemakan anak pukul tadi. Karena apa? Karena mereka ini ahlul bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan kada kawan balas jasa Nabi kita Muhammad SAW. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan oleh engkau wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian balasan dakwahku ini, ajakanku untuk kalian beriman, kecuali kecintaan kepada keluargaku. Cinta ahlul baitku dan Nabi kita Muhammad SAW. Kan kita hormati, kita muliakan beradab kepada mereka. Allah Ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia daripada ketakwaan hati. Itu menunjukkan takwa hati. Mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala, kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana syiar Allah yang terbesar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad termasuk syiar Allah, sembahyang 5 waktu termasuk syiar Allah, puasa Ramadan termasuk syiar Allah, Ka'bah Baitullah. Itu syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita muliakan. Menunjukkan takwanya hati kita, tampak dari perbuatan. Dan kita puasa ini kan amal zahir, itu menunjukkan ketakwaan hati. Dari hati yang takwa akhirnya hakun puasa. Hakun puasa, dan puasa itu akan membentuk supaya ketakwaan kita semakin sempurna. La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang takwa. Wa an Yazid al-hadits al-awwal dari perkataan Yazid ibn Hayyan, wa Yazid bin Hayyan. Qala intalaqtu ana wa Husayn ibn Sadrah wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilayhi qala Husayn laqad laqita ya Zaid khairan katsiran ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'ta hadithahu wa bazawta ma'ahu وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يزيد أليس النساء من أهل بيته قال فالنساء من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال قل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم رواه Muslim. Jadi hadis yang pertama tentang memuliakan ahlul bait Nabi kita Muhammad SAW. Dan dari Yazid bin Hayyan berkata, aku pergi bersama Husain bin Sabrah dan Ammar bin Muslim kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilaihi, maka tatkala kami duduk kepadanya. Qala lahu Husain, berkata bagi Zaid bin Arqam oleh Husain, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Wahai Zaid bin Arqam, sungguh engkau telah menjumpai kebaikan yang banyak. Engkau telah menjumpai kebaikan yang banyak apa? Ra'aita Rasulullah, sampian telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman. Sekadar melihat cuman gak ada beriman. Abu Jahal melihat Rasulullah, Abu Lahab melihat cuman gak ada beriman. Belum beriman. Itu sahabat itu kan dikatakan sahabat itu orang yang berkumpul dengan Nabi dalam keadaan iman, mengimani Nabi dan di masa hidup Nabi nih, dan wafat dalam keadaan Islam. Di masa Islam beriman, meninggal dalam keadaan Islam, itu sahabat Nabi mulia, luar biasa. Kebersamaan bersama Rasulullah. Sungguh pian telah mendapati kebaikan yang banyak. Pian melihat Rasulullah SAW. Bosan minta hadis dan sampai mendengar hadisnya Nabi, ucapannya Nabi. Bahwa ma'ahu, dan pian ikut berperang bersama Rasulullah. Berperang. Usrai khalfahu, dan keuntungannya pian sembahyang di belakang Rasulullah. Itu kelebihan. Sembahyangnya menjadi imam Rasulullah SAW. Kita jangan ke Rasulullah. Ada wali haji atau tuan guru besar jadi imam, kita imam. Alhamdulillah. Itu kan nikmatan kan. Amun kita sembahyang seorang belum tentu diterima. Mudah-mudahan berkat sembahyang orang belakang orang yang soleh. Sembahyang kita pun sempat juga kabul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad laqita ya Zaid, sungguh engkau telah mendapati wahai Zaid, menjumpai khairan katsira, kebaikan yang banyak. Hadisna ya Zaid, ceritakanlah hadis kepada kami wahai Zaid. Masami'ta min Rasulillah, akan apa yang telah ceritakan kepada kami, apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Zaid bin Arqam, ya bani akhi, wahai kemanakanku. Wallahi demi Allah. Ini kan panggilan saya, wahai kemanakan. Ini padahal mungkin tidak ada hubungan kepada cerai akrab, bagian akrab kayak para abang ya ammi, ya penghormatan. Padahal lain paman marina langsung ya ammi, wahai paman, menghormati. Laqad kabira sinni, sungguh telah tua usiaku, aku sudah tua di sini. Wa qad ma'ahdi, dan sungguh telah lama masaku, awas benar sudah masaku. Wa nasitu ba'dal ladzi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah lupa ba'dal ladzi, akan sebagian yang kuntu a'i, dahulu aku hafal, min Rasulillah, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ma haddatsukum faqbalu, maka apa yang aku ceritakan kepada kalian terima. Wa malah, dan apa yang aku ceritakan kada ku misalkan, kalau tukallifuni, maka jangan kau berarti aku akan dia. Mungkin kada ingat lagi. Di sini nih kada tujuan terlalu banyak pandir mungkin. Takutan kalimbah. Banyak pandir kan kita bisa kalimbah. Summa qala, kemudian berkata Zaid bin Arqam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman, telah berdiri baginda Rasulullah SAW yawman, pada suatu hari, fina pada kami, khutiban dalam keadaan berkhutbah.
bima'in yud'a khuman. Nah, di sebuah lembah yang di situ ada air yang diberi nama Khuman. Baina Makkah wal Madinah, antara kota Makkah dan Madinah. Fahamidallah, maka Nabi kita mengucapkan alhamdulillah wa asna alaihi, dan memuji atas Allah Ta'ala, wa wa'adha, dan memberi nasihat, wa zaka, dan beri peringatan, summa qol, kemudian bersabda Rasulullah SAW, amma ba'd, adapun sesudahnya, kan kita sunat kalau khutbah kita mengucapkan amma ba'du. Adapun sesudahnya sudah basmalah, hamdalah, salawat dan salam. Kalau kita awali dengan basmalah, hamdalah, salawat dan salam atas Nabi, keluarganya. Ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basyarun, karena sesungguhnya aku seorang manusia. Aku ini Nabi manusia, lain malaikat, lain Tuhan. Yushiku ayatiya Rasulullah Rabbi, yushiku, hampir-hampir ayatiya, bahwa datanglah Rasulullah Rabbi, utusan Tuhanku. Mungkin Israel datang akan mencabut nyawaku. Hampir-hampir aku wafat, ya Nabi kita. Uji, maka aku perkenankan. Wa ana tarikum fikum tsaqalain, dan aku tinggalkan pada kamu, aku akan meninggalkan pada kamu tsaqalain, dua pusaka yang berharga, pusaka yang berat. Awwaluhuma, yang pertama dari keduanya, kitabullahi fihi huda wan nur. Pertama kitab Allah, Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran tadi ada petunjuk, ada cahaya. Kalau kita hendak mendapatkan petunjuk, semakin bersinar, bersih, bercahaya hati kita, Al-Quran jadikan pedoman hidup kita. Kita baca, kita amalkan kandungannya, kita pahami isinya. Wakhudhu kitab Allah, maka ambillah kitab Allah, ambil Nabi. Wakhudhu bi kitabillah, wasamsiku bihi, dan berpeganglah dengannya, pegangi kandungannya. Jadi apalagi kan di bulan Ramadan, di bulan Al-Quran, bulan nuzulul Quran, Allah turunkan kepada Nabi di bulan Ramadan Al-Quran Karim. Fahatta ala kitabillah, maka Nabi pun menganjurkan atas kitab Allah, Al-Quran. Jadi kita ini kan sadar benar juga, banyak memuti hati pada Al-Quran, sampai kerandaman hati tertinggal kita paling. Namun Al-Quran tertinggal kan Bapak, santai aja. Kami ada di sebuah guruan, kamana bajaran Al-Quran, tuh Pak, mau tertinggal Al-Quran, aku sidin. Karena Rasulullah sidin tertinggal Al-Quran, kamu nurutin amal-amalnya sudahnya. Singgah aku perlu Al-Quran sidin. Sidin itu rajin yang nolak, ya siwak, nyata sudah Al-Quran. Kan tiban kuku, apalagi ini panjang beres kuku sidin, singgah sidin makan tiban kuku. Kan disuruh kita suruh berbawaan caramin, berbawaan masalahnya. Al-Quran tuh bang sini tertinggal ya ampun. Dan di sini bisa dari malam HP orangnya menjulumi. Begini namanya di majelis Allah sini gak ada apa membuka itu masalahnya. Hanya kita menyeru. Summa qala waradda fihi. Jadi Nabi kita tadi menganjurkan sini atas Al-Quran, dan memberi semangat kita atas Al-Quran supaya rajin, cakal membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Summa qala, kemudian bersabda Rasulullah, wa ahlu baiti. Kedua dari pusaka tadi, pertama Al-Quran, kedua ahlu baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku peringatkan kepada kalian akan Allah pada ahli baitku. Nabi, waspadalah, hati-hati dalam keluargaku. Taati Allah dengan melaksanakan hak terhadap keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku peringatkan kepada kamu pada ahli baitku, pada keluargaku. Baqala al-Husain, maka berkata baginya Husain, wa man ahlu baitihi ya Zaid. Dan siapa gadaman ahlu bait Rasulullah itu wahai Zaid? Alisa nisa'uhu min ahli baiti, bukankah para istri-istrinya Rasulullah daripada ahlu baitnya? Qala nisa'uhu min ahli baiti. Ujar si Zaid, nisa'uhu, istri-istrinya Nabi, bini-bini sidin, memang daripada ahlu baitnya. Walakin, dan akan tetapi ahlu baitihi,
ahlu baitnya Rasul, man hurima shadaqata ba'da, orang-orang yang diharamkan sedekah sepeninggalnya Rasul. Siapa yang haram menerima sedekah? Qala, bertanya lagi si Husain, wa man hum, dan siapa golongan mereka yang diharamkan sedekah atas mereka? Qala, menjawab siapa tadi? Sahabat Nabi Zaid bin Arqam. Hum alu aliyin, mereka itu keluarga Ali, Sayyidina Ali. Ya kan? Anak cucu keturunan Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu ahlul bait. Wa alu Aqil, dan keluarga Aqil, mukmin beriman. Aqil itu kan anak Sayyidina Ali. Abu Thalib bisa anak Ali, bisa anak Aqil, bisa anak Ja'far, bisa anak Thalib. Banyak anak Sayyidina. Wa alu Ja'far, dan keluarga Ja'far. Wa alu Abbas, dan keluarga Sayyidina Abbas, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlul bait Nabi. Makanya kita beradab seandainya berhadiah di para ahlul bait, jangan sedekah inilah orang sumpan, orang layak. Kalau bersedekah langsung pian. Sedekah itu kita berikan kepada orang miskin. Nah, ini berhadiah orang pian. Ada lagi ini hak pian, namun pian ini nyan kepada sedekah itu kurang pas. Berhadiah orang pian soalnya. Qala, berkata Husain, kullu haulai hurima sadaqah. Setiap mereka diharamkan sedekah. Qala, na'am ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayat dari sebagian, ala wa inni tarikum fikum thaqalain. Dalam sebuah riwayat, dalam hadis lain Nabi bersabda, ala, ketahuilah, wa inni, dan sesungguhnya aku tarikum fikum thaqalain, aku tinggalkan pada kalian dua pusaka. Ahaduhuma, salah satu dari kedua pusaka tadi kitabullah, itu kitab Allah, Al-Quran. Wa huwa hablullahi man ittabahu kana 'alal huda, itu adalah janji Allah. Janji Allah, kalimat Allah kan janji Allah. Man ittabahu, siapa mengikuti Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghayati makna-maknanya, mentadabburinya, dan diamalkan dalam keseharian, kana 'alal huda, adalah orang tadi atas petunjuk. Wa man tarakahu, dan siapa meninggalkannya, meninggalkan Al-Quran, kana 'ala dhalalah, adalah orang tadi atas kesesatan, berada dalam kesesatan. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah buka, beri kita taufik untuk selalu bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Begitu. Al-Thani, hadis yang kedua, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Rawahu Bukhari. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi. Hadis ini mauquf atas beliau. Hadis mauquf itu ma udhifa ala sahabi. Hadis yang disandarkan kepada para sahabat itu hadis mauquf. Kalau kepada Nabi hadis marfu'. Kalau kepada tabi'in hadis maqtu'an. Annahu qala, bahwa Sayyidina Abu Bakar berkata, urqubu Muhammadan, perhatikan, muliakan, hormati Nabi kita Muhammad SAW. Kayak apa? Fi ahli baiti, pada keluarganya, muliakan keluarga Sidin, muliakan ahli bait Nabi kita Muhammad SAW. Ini sebagai bentuk kita memuliakan. Itu kalau di Jawa kan kayak Gus itu bilang kayak raja lagi. Yang Gus tadi misalnya hendak kawin lawan santriwati, mah ibu beda. Kalau kita santriwati tadi ini kan, walaupun bini kedua, bini ketiga, bini keempat, asal dapat kemuliaan, Gus itu bilang dihormati. Karena apa? Memandang kuitannya adalah seorang ulama, seorang guru besar. Apalagi ini anak cucu Nabi kita Muhammad SAW. Itu kemuliaan itu bisa dari nasab, dari kesolihan. Nah, ini nasab ini keturunan tuan guru misalnya, keturunan orang soleh. Kan di dalam Al-Quran kisah Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam. Yang memiliki rumah, wa kana abuhuma shalihah, dan adalah ayah keduanya itu orang yang soleh. Itu adalah kuitan langsung pada tuan yang ketujuh. Keturunan orang soleh yang ketujuh itu pun dari jalur mama atau dari jalur abah. Kan saya bilang ahlul bait Nabi kita dari jalur mama, dari jalur abah kan.
dari laki-laki bukan dari perempuan. Kalau dari perempuan putus. Makanya hati-hati waspada kita orang awam ini kawin dengan syarifah. Berpendapat yang kuat asal walinya dan syarifahnya tadi rela itu sah. Artinya rela menggugurkan pupuk kawin orang biasa. Amun salah satu kada rela jangan apa aku kada suka ikan kawin lawan lain pada habaib nambinanya suka kada sah. Atau sebaliknya nambinanya kada hakun kawin paksa nam kuitannya memaksa kada sah juga. Padahal hak kuitan kawin paksa cuma lawan orang yang sepupu. Kalau syarifah lawan orang biasa kada sepupu kada sah harus. Jangan jalan sepupu lantaran kada cinta aja. Ini Habib juga. Lalu nang abah memaksa kawin. Oh jangan anak ulun kada hendak. Tetap sah kawinnya boleh kuitan kawin amu kawin paksa. Ini. Amun kada sepupu tadi kada sah. Salah satu. Ada yang pendapat lain lemah kada sah syarifah kawin lawan nang bukan habaib walaupun walinya ridha dan si syarifahnya tidak kecuali dengan sepertujuan para habaib gadataan. Itu keras benar pada hak sealaman. Itu memutus tadi keturunan mereka. Walaupun tetap ada kemuliaan dari nang perempuan tadi, cuman kan putus sudah jalurnya nih. Ada masih kemuliaannya. Urkubu Muhammad dan perhatikan muliakan Nabi Muhammad pada keluarganya Allah Bukhari. Makna urkubu ra'uhu perhatikan mereka wahtarimu muliakan akrimu sama hormati dan muliakan Allah a'lam. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan mereka. Yang paling tinggi tadi nisbah kemuliaan keturunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan mereka keistimewaan kelebihan. Mudah-mudahan kita ini ya walaupun bukan dari keluarga Nabi bersyukur kita jadi umatnya. Jadi nisbah kemuliaan sebagai umatnya. Dan dengan kita menghormati keluarga Nabi, situ pun kita akan beroleh kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mengerti dan tahu kehormatan orang yang perlu kita hormati, kemuliaan orang yang harus kita muliakan dan bisa berada. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kegiatan panjang umur, diampuni segala kesalahan, dan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kalau kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surga yang bersama kita ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa berkah untuk kita semua. Antahal wa la hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.